Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah kasus perpajakan PPh 21. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Yuniarti, NPM 102212228, kelas A Akuntansi S1. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Arya Analisa, nomor NPM 103211016, kelas A, Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Ardiansah, NPM 103211014, kelas A, D3 Manajemen Perusahaan. Di sini ada sebuah kasus di mana Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi ini menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan oleh perusahaan Tuan Budi adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan istri. Istri Tuan Budi ini merupakan ibu rumah tangga. Maka, hitung pajak terhutang Tuan Budi. Di sini saya akan menghitung pajak terhutang Tuan Budi dari kasus di atas. Penghasilan atau pendapatan Tuan Budi dalam 1 bulan adalah sebesar Rp17.500.000. Lalu jika dikalikan dalam 1 tahun akan sebesar Rp210 juta. Biaya jabatan yang harus dikeluarkan oleh Tuan Budi dalam 1 tahun sebesar 5 juta dan iuran pensiun sebesar Rp2.750.000 per tahun. Oke, selanjutnya sebelum mencari PPh, ada beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama itu kita harus mencari penghasilan bersih, yang rumusnya itu pendapatan dikurangi biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Nah, pendapatan per tahun dari Tuan Budi yaitu Rp210 juta dikurangi biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Nah, pendapatannya itu 210 juta dikurangi total dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun sebesar 7.750.000 rupiah dikurangi sama pendapatannya menjadi 202.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu kita mencari PTKP. Nah, arti dari PTKP itu penghasilan tidak kena pajak dan terdapat K3 di mana Tuan Budi ini memiliki 3 tanggungan, seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan dan 2 orang anak sebesar 72 juta sesuai dengan PPh. Nah, selanjutnya itu kita mencari PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP itu sendiri yaitu pendapatan sebesar Rp202.250.000 dikurangi PTKP sebesar Rp72 juta, maka hasilnya itu Rp130.250.000. Karena PKP Tuan Budi itu Rp130.250.000, maka PPh Tuan Budi itu sebesar 5% dan 15%. Nah, yang 5%-nya itu 60 juta, yang 15%-nya itu 70.250.000 rupiah. Nah, dari hasil 5% dikali 60 juta rupiah itu, Tuan Budi mendapatkan 3 juta rupiah. Dan hasil dari 15% itu, Tuan Budi mendapatkan 10 juta. Maka masing-masing dari jumlah persenan tersebut, Tuan Budi mendapatkan 10 juta 537.500 rupiah. Maka PPh Tuan Budi itu total dari masing-masing persentase 5% dan 15% itu dijumlah menjadi 13.537.500 rupiah dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Maka total PPh dalam 1 tahun itu dibagi 12 bulan sebesar Rp1.128.125 dalam 1 bulan. Jadi pajak terhutang Tuan Budi yaitu Rp1.128.125 dalam 1 bulan. Sekian penjelasan tentang kasus
perpajakan PPh 21 Tuan Budi. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.